Kita juga berdoa untuk diri kita masing-masing. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala diri ini menjadi orang-orang yang memiliki nafsu yang mutmainnah. Kita bacakan suratul Fatihah bagi diri kita. Mudah-mudahan Allah jadikan diri kita ini orang yang senantiasa dalam keadaan tenang dan tentram dalam kehidupannya, senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian dan penderitaan, senantiasa berada dalam keadaan sabar dan senantiasa menerima dengan penuh ketawakalan dari musibah yang terjadi pada diri kita masing-masing. Juga mudah-mudahan kita termasuk yang senantiasa beribadah dengan ikhlas, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penghambaan yang setulus-tulusnya, dengan penghambaan yang ikhlas, dan mudah-mudahan kita dijadikan orang yang sesegera mungkin bertobat ketika kita berbuat salah dan ketika kita berbuat dosa. Juga mudah-mudahan kita mampu untuk berinteraksi dengan sesama, bersilaturahim kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing, serta memanfaatkan media secara arif dan bijaksana, baik media tatap muka ataupun media yang bentuknya media digital. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dari silaturahim yang kita lakukan ini menambah ilmu yang bermanfaat, menambah rezeki yang thayyibah dan barokah, dan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berada dalam keadaan kehidupan yang sehat, yang seimbang lahiriah dan batiniahnya, seimbang dalam kehidupannya, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang berguna bagi sesama, bermanfaat bagi sesama, dan tentunya kita juga menginginkan kehidupan kita ini sehat lahir batin, diberikan kesolehan, dan dimohonkan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Juga diharapkan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadhuli fi ibadi wadhuli jannati, dijadikan ahli ibadah, dikumpulkan dengan orang-orang yang ahli ibadah, dan dimasukkan ke dalam surganya, dijauhkan dari api nerakanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan diri-diri kita ini senantiasa berada dalam keadaan yang benar-benar paripurna untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kapabilitas masing-masing. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. ladzina Siratal ladzina an'amta 'alaihim alaihim. ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari Bapak Ibu kita tiupkan ke telapak tangan kita bacaan suratul Fatihah kita, dan sertakan dengan hembusan napas yang indah dengan bersolawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Usapkan ke seluruh tubuh dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dari panca indera yang kita miliki, mata, telinga, hidung, mulut, dan seluruh yang ada dalam raga kita, dengan kita syukuri kepada Allah. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim.
Allah menciptakan kita ini sempurna, jangan sampai merasa tidak sempurna. Ya, meskipun ada lagu tidak sempurna ya. Wah, tapi sebenarnya Allah menciptakan manusia itu sempurna. Tinggal kitanya apakah mau berserah diri kepada Allah, menjadi ahli ibadahnya sesuai dengan tugasnya. Nah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita beribadah, Allah sudah memberikan kepada kita petunjuknya yang demikian komplit ya, dari segala sendi, dari segala sisi kehidupan tidak ada yang terlewat karena Allah lah yang menciptakan dan Allah lah yang memberikan petunjuknya. Itulah kitab suci Al-Qur'an yang merupakan bagian dari bingkai yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia, dan itu merupakan bagian dari jiwa kita untuk tetap dalam keislaman kita dengan belajar mempelajari Al-Quran. Kita niatkan dari dalam kalbu kita, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da Ma'amatana tanam wa ila ilaihin syur. hidup bukan hanya sekedar hidup, tapi kita ingin sesuai dengan keinginan yang memberi hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita ini menjadi abdinya Allah, menjadi ahli ibadah. Ahli dalam artian bukan hanya sekedar ibadah, tapi ibadahnya yang benar-benar kolbunya, lisannya, pikirannya, kemudian juga pasca indranya, semuanya termasuk harapan dan doanya diperuntukkan lillahi rabbil alamin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan ketika kita beribadah, ketika kita hidup ini, maka pastikan kita mendapat kebahagiaan dan kita istiqamah untuk selalu berjamaah. At-tahiyyatul mubarakatis salawatut thayyibatul lillah. Itulah cermin kebahagiaan. Kita ini ingin memiliki kehormatan, ingin memiliki keselamatan, ingin memiliki keberkahan, dan ingin memiliki keindahan yang semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam diri kita tidak ada yang lain. Ma fi qalbi ghairullah. Tentunya ini tidak mudah karena Allah menciptakan satu makhluk yang merupakan aduwwum mubin, musuh yang nyata bagimu, yaitu iblis dan kroni-kroninya, iblis dan anak keturunannya, iblis dan para dedengkot sampai kepada para kurcaci-kurcaci iblis yang namanya setan-setan yang senantiasa dikerahkan oleh iblis untuk menjadi temannya di dalam neraka. Jadi itu kita berhindar dari segala sesuatu perbuatan yang akan mengakibatkan kita tergoda oleh iblis dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Atau juga ada yang bacanya lengkap a'udzubillahi minassamiil alimi minasyaitonirrajim. Monggo silahkan yang sukanya yang mana, tentunya masing-masing akan merasakan bagaimana kalau seandainya dia mengamalkan dengan secara sepenuh hati, sepenuh jiwa, lurus antara tekad di dalam kolbu dengan apa yang diucapkan, dengan apa yang diperbuat oleh panca indera kita, dan dengan doa yang dipanjatkan. Hari ini di hari ke-8 dari bulan Zulhijjah, ya, hari tarwiyah kalau dalam istilah yang sedang menunaikan ibadah haji. Hari ini para jamaah haji kalau yang ingin melaksanakan tarwiyah berada di Mina, mereka menuju Mina. Ya, bahkan sudah ada yang di Mina dari kemarin sore ya. Kemudian bermalam di Mina untuk kemudian tetap tinggal di Mina. Selanjutnya nanti di tanggal 9-nya kemudian menuju ke Arafah. Bagi jamaah haji Indonesia kebanyakan atau umumnya tidak berada di Mina pada hari ini. Kebanyakan mereka langsung hari ini nanti siang ya
mulai mulai siang lah gitu. Mulai duha ya, mulai berbondong-bondong menggunakan kendaraan menuju Arafah. Mereka bermalamnya di Arafah. Untuk kemudian besok bersama-sama yang bermalam di Mina berwukuf mulai dari saat matahari tergelincir di waktu zuhur, waktu Arafah, dan kemudian berakhir waktu maghrib, waktu Arafah. Kita, nah ini istilahnya kita, karena selalu kalau ibadah itu yang seharusnya bagaimana pelaksanaannya, kiprah kita seperti apa. Jadi jangan lupa kiprah kita seperti apa. Di bulan Zulhijjah, bulan haji ini adalah kewajibannya berhaji bagi yang mampu. Walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ya, itu perintahnya. Ya. Kemudian bagi yang tidak sampai ke sana, tentunya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dan memberikan pengetahuan itu kepada Rasulullah SAW untuk orang yang tidak sedang berada di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Maka disunnahkan untuk melaksanakan saum Arafah di tanggal 9 bulan Zulhijjah. Terkenal dengan istilah saum Arafah karena orang-orang sedang berada di Arafah, kita di sini yang di luar Arafah saum. Saum ini punya keistimewaan yaitu bisa menghapus dosa setahun sebelumnya, artinya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. 2 tahun dosa didelet, dibakar, dihabiskan hanya dengan puasa ikhlas di tanggal 9 bulan Zulhijjah di hari Arafah. Yuk, yang hari ini belum berniat untuk niat saum tanggal 8-nya, boleh diniatkan saum tarwiyah, boleh juga diniatkan ya Allah saya niat saum hari ini ya. Ditambah besok hari Kamis ya, dan Kamis merupakan saum sunnah ditambah saum Arafah. Mudah-mudahan kita mendapat keutamaan. Jadi Bapak Ibu yuk kita niatkan. Nggak bakal sengsara, nggak bakal mati orang yang saum. Justru yang saum bakal sehat. Sumu tasyihu kata Rasulullah SAW. Saum itu membuat kamu menjadi sehat. Dan tentu saja perbuatan atau amalan lain yang bisa kita lakukan di bulan-bulan suci ini, yaitu di bulan Dzulqa'dah yang mulia ini adalah perbuatannya yang senantiasa kita pahami. Yang pertama adalah kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, eling mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan ini bentuknya bisa bermacam-macam. Ada yang berzikir menyengaja melaksanakan zikir, tapi pada prinsipnya zikir dalam hal ini bisa bentuknya dalam bentuk sholat sunnah. Tentunya yang fardu sudah dilaksanakan. Perkuat keimanan kita dengan menegakkan sholat kita, memperbaiki bacaan sholat kita, dan pada saatnya kita mengecek kondisi masing-masing, benarkah sholat kita sudah benar. Lakukan upaya peningkatan kualitas diri masing-masing. Pelajari apa yang kita lakukan itu, pelajari apa yang kita ucapkan itu, pelajari yang kita getarkan, mulai dari Allahu Akbar takbiratul ihram sampai terakhir Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Salat adalah bentuk zikir. Kemudian bentuk zikir yang kedua adalah membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan hari ini kita termasuk yang berzikir kepada Allah dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, membaca ayat suci Al-Quran dalam artian yang seluas-luasnya, dimulai dengan membacakannya, melafalkannya, kemudian memahaminya, kemudian mengamalkannya, mentadaburinya, kemudian pada saatnya kita menikmati hasil amalan kita, dan kita selanjutnya menyebarluaskan. Menyebarluaskan bisa jadi menyebarluaskan mushaf Al-Qur'annya dengan membagi Al-Qur'an, atau kita menyebarluaskan ucapan kita, ataupun menyebarluaskan berupa video-video rekaman, atau memperbanyak kesempatan bagi orang lain untuk mampu mempelajari Al-Quran dengan benar. Dan zikir yang ketiga adalah dengan berkumpul di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim, dimanapun kita berada. Dimungkinkan dan sekarang sangat mudah. Bisa dengan menggunakan langsung bertemu seperti sekarang ini, atau kita menyampaikannya melalui media digital, media sosial.
berbagai kesempatan terbuka. Dan ini jangan sia-siakan karena kita tidak tahu kapan kita akan mati dan kita tidak tahu yang akan menjadi saksi itu apa saja. Termasuk mungkin yang punya handphone, yang punya laptop, yang punya perangkat-perangkat lain yang digunakan untuk sama-sama berada di dalam majelis taklim, mudah-mudahan menjadi bagian dari ikhtiar untuk menjadikan diri kita ini adalah bagian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya bisa sendiri-sendiri, bisa juga berjamaah. Jadi jangan sampai jadi diskusi terus, zikir itu sendiri apa berjamaah? Boleh sendiri-sendiri, boleh berjamaah, dan tentunya berjamaah lebih utama. Kemudian amalan yang kedua yang selalu kita ungkapkan juga adalah berupa saum di tanggal 9 dari bulan Zulhijjah atau mulai dari tanggal 1 bulan Zulhijjah. Selanjutnya adalah banyak sedekah. Ya, bersedekah dalam artian yang seluas-luasnya, bisa jadi sedekah yang kecil-kecilan atau mungkin sedekah besar-besaran. Siapa tahu di antara kita ada yang bersedekah 1 miliar hari ini, amin. Ya, atau tidak 1 miliar, ya 1 juta. Tidak 1 juta, ya 100.000. Tidak 100.000, ya 10.000. Tidak 10.000, ya 1.000. Ya, tidak 1.000, insya Allah sedekah dengan senyum. Ya, insya Allah membahagiakan orang lain itu bagian dari ikhtiar kita untuk bersedekah. Dan ketika kita paham bahwa apa yang kita lakukan ini akan menghasilkan keridhaan Allah, maka lakukanlah sesuatu itu dengan ikhlas, dengan penuh keyakinan bahwa sedekah yang kita lakukan akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha tahu, dan kita tidak menyia-nyiakan kesempatan di waktu-waktu yang mustajabah 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Ya, zikir, saum, bersedekah, kemudian kita bersilaturahim. Ya, kesempatan bersilaturahim dengan terbuka. Alhamdulillah di negeri kita libur ya tanggal 10-nya ya. Mungkin tanggal 10-nya silaturahim. Sekarang juga dimungkinkan untuk silaturahim. Tidak hanya silaturahim tatap muka, tapi juga mungkin silaturahim melalui berbagai media, bertanya melalui telepon ataupun melalui handphone, melalui media yang lainnya. Kemudian juga kita jangan lupa yang menjadi bagian dari ibadah yaitu melaksanakan kurban. Ya, penyembelihan hewan kurban dapat dilaksanakan sendiri-sendiri, dapat juga dilaksanakan secara bersama, sokongan kalau mungkin sapi atau unta, ya, atau kita satu keluarga satu ekor. Ya, paling tidak satu kepala keluarga satu ekor kambing. Ya, insya Allah mudah-mudahan akan menjadi keberkahan. Nah, kemudian amalan apa yang paling istimewa? Ya tentunya amalannya adalah berupa amalan ibadah haji. Yang hal itu sangat terbatas. Hal itu sangat saat ini terutama ya di tahun 2025 ini pemerintah Saudi Arabia demikian ketatnya sampai-sampai orang yang bukan penduduk Mekah asli dan dia tidak mempunyai tasrih haji maka dikeluarkan dari kota Mekah secara baik sukarela ataupun dipaksa. Ada yang secara sukarela berangkat sendiri, ada juga yang harus digedor-gedor rumahnya katanya ya. Dan sampai-sampai ada yang memang stres gitu ya. Karena hampir tiap hari digedor kapan mau keluar. Nah, kemarin terakhir katanya tanggal berapa ya? Tanggal 1 Juni ya. Ada dikumpulkan di satu tempat yang tidak punya tasrih haji, kemudian 12 bis dibawa semuanya ke daerah Jeddah. Masya Allah. Ini ada sebuah ikhtiar dari pemerintah Saudi Arabia sebagai yang akan menjadi penanggung jawab dari kondisi keamanan dari para jamaah haji. Tentunya bagi jamaah haji yang sudah mendapatkan izin, mendapatkan tasrih haji, visa haji, nggak ada masalah. Bahkan saat ini leluasa untuk beribadah di setiap jengkal tanah haram, ya, terutama di Masjidil Haram. Nah, bagi kita pertanyaannya, kita tidak sedang haji yang tidak sedang berhaji, dan kita yang sedang tidak sedang berhaji ini ada dua kemungkinannya. Memang belum bayar, memang belum berangkat atau sudah berangkat. Ya. Nah, yang sudah berangkat yuk kita niatkan. Kita kenang kembali bagaimana di Arafah itu demikian luar biasanya. Ya, di Arafah demikian luar biasanya. Kita nikmati ya. Kenang kembali bagaimana saat itu. Satu butir telur saja sangat berharga. Karena apa? Ketika telat dijemput oleh bis,
mau jajan di mana tidak ada jajanan. Kemudian makanan juga sudah diberesin semua. Nah, akhirnya ya telur ini saya kebetulan punya pengalaman ya, mampu mengumpulkan 200 butir telur selama berada di Arafah. Ya, dari mulai malam karena orang-orang tidak makan telurnya gitu. Karena mungkin bosan atau apa. Saya kumpulkan satu kantong besar ya, dan ternyata ketika bis terlambat menjemput, nah si telur ini akhirnya dibagikan meskipun ada yang sudah remuk, ada yang sudah pecah. Telurnya yang direbus ya, telur ayam. Ya, tentunya ini merupakan keutamaan bagi kita untuk bisa memanfaatkan kesempatan seperti itu. Nah, bagi yang kita sekarang juga melihat ada yang belum punya uang dan belum berniat haji, ada juga yang banyak uangnya, bahkan sudah bayar. Kemarin di wawancara ada yang sampai 900 juta rupiah, bahkan mendekati 1 miliar rupiah untuk bisa berangkat haji, ternyata tidak keluar izin hajinya, ya, alias visa tasrihnya yang merupakan keistimewaan yang namanya haji pribadi, haji furoda. Nah, dari jumlah sekitar hampir 2.000 orang, konon kabarnya begitu, saya juga tidak sempat menghitungnya, tapi beritanya begitu, hampir 2.000 orang tidak bisa berangkat. Karena pemerintah Saudi Arabia tidak mengeluarkan visa furoda untuk Indonesia pada tahun ini. Ya, adapun yang mendapat kesempatan saat ini adalah yang haji reguler dan haji plus. Ya, mudah-mudahan para haji yang hari ini berangkat, yang sedang berjuang untuk berada di Arafah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, ketabahan, dan pada saatnya diberikan kesempatan untuk seluas-luasnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika di Arafah, mari Bapak Ibu kita ucapkan dari lidah kita. Yang disunahkan di Arafah dibaca itu adalah kalimah thayyibah dan kalimah-kalimah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah yang diucapkan adalah la ilaha illallah al-malikul hakul mubin, boleh begitu Bu ya, atau la ilaha illallah wal malikul hakul mubin, la ilaha illallah al-malikul hakul mubin, boleh membaca ayat-ayat Al-Qur'an, boleh banyak yang dibacanya. Dan pada prinsipnya bacaan-bacaan itu adalah dari bimbingan Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi yang harus kita pahami bahwa mereka ke sana itu panggilan Allah, dimampukan oleh Allah, dijamu oleh Allah. Makanya disebutnya juga duyufur rahman, tamunya ar-Rahman, tamunya Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengungkapkan sejak dari sini, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Sesampai di sana mereka mengucapkan kalimat thayyibah yang bergema di seantero padang Arafah. Tidak hanya yang sehat, bahkan yang sakit pun ataupun mungkin disebut sakaratul maut, berada dalam infusan, itu selama berada di tanah suci untuk berniat haji, wajib hukumnya bagi pemerintah Saudi Arabia untuk memberangkatkan. Meskipun hanya dengan memanfaatkan kesempatan menggunakan tandu atau menggunakan apa itu namanya ambulan, beribu-ribu ambulan dilewatkan di Arafah dan wukuf meskipun hanya sebentar. Ya, Masya Allah, mungkin merinding bagi yang sudah pernah ke sana bagaimana kondisi saat itu. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan yang sedang haji saat ini diberikan kekuatan, karena konon kabarnya haji tahun ini di Arafah kemungkinan panasnya luar biasa. Ya, lebih dari 40 derajat Celcius di siang hari. Mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, bagi kita yang tidak berangkat, sekali lagi tentunya menginginkan dapat pahala haji, menginginkan mendapatkan kesempatan untuk menikmati pahala dari orang-orang yang berhaji meskipun kita tidak berangkat. Maka Rasulullah sudah menyampaikan kepada kita 1.500 tahun yang lalu, ya, melalui lisan Rasulullah menyampaikan, siapa yang ingin mendapatkan pahala ibadah haji yang pada ibadah haji dan umroh yang sempurna, ya, maka lakukanlah 3 hal di waktu pagi setiap hari. Jadi kita bisa mendapatkan pahala ibadah umroh dan haji setiap hari, yaitu dengan sholat subuh berjamaah di masjid. Ya, sholat subuh berjamaah di masjid. Yang kedua adalah tetap tinggal di masjid. Namanya etikaf. Sampai kapan? Sampai keluar matahari.
Jadi setelah sholat subuh tidak keluar dari masjid sampai keluar matahari. Kemudian setelah keluar matahari namanya syuruk ya. Kemudian kita tunggu sekitar 15 menit. Kemudian sholat 2 rakaat namanya sholat isyraq. Nah alias sholat duha awal. Nah dengan melaksanakan 3 hal ini maka akan mendapatkan kemuliaan pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna, sempurna, sempurna. Demikian kata Rasulullah SAW. Rasulullah tahu apa yang akan terjadi saat ini karena Rasulullah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa umat Islam akan banyak dan Arafah daya tampungnya terbatas, kemudian kemampuan manusia juga tidak semuanya mampu sampai di sana. Baik tidak mampu karena fisiknya, tidak mampu karena memang hartanya, tidak mampu karena ilmunya, tidak mampu karena memang kolbunya belum mantap, ataupun tidak mampu karena situasi sosial politik yang tidak membolehkan untuk berangkat ke sana. Jadi termasuk yang manakah kita? Nah, mari kita mampukan diri kita untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Mari kita mampukan diri kita untuk tetap bertahan di masjid sampai keluar matahari. Ya, nggak bakal rugi, ya, nggak bakal telat juga ke kantor. Paling 6:30 udah bisa berangkat. Kalau yang kantornya dekat ya, kalau yang kantornya jauh, ya mungkin jam 5 udah berangkat. Makanya carilah tempat yang dekat ke kantor, kalau ke tempat kerjanya ya, supaya bisa mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna. Kemudian sholat 2 rakaat, namanya sholat isra. Nah, dengan hal semacam ini maka kita insya Allah akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Pagi hari ini, rencananya saya akan membaca surat Al-Isra mulai ayat ke-25. Tapi kelihatannya ada hal-hal yang mungkin lebih perlu kita mawas, kita sadari untuk disampaikan. Sehingga kemungkinan baca Al-Qur'annya silahkan nanti masing-masing ya. Dari mulai ayat ke-25. Insya Allah besok kali masih ada umur, kita baca surat Al-Isra mulai ayat ke-25. Di Saung Tahfidz Al-Quran yang ada di Tasikmalaya, ini di pinggir Sawah Lega ya, saat ini ya di rumah almarhum orang tua saya yang baru hari ke-40-nya besok ya meninggalnya. Ya mudah-mudahan ini menjadi bagian dari rencana baik untuk dijadikan sebagai studio alam untuk nambah gairah tahfidzul Quran. Ya, jadi saung itu adalah studio alam untuk nambah gairah membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran dimanapun berada kita. Dan alhamdulillah dari Bogor ada hadir Kang Agus Jafar Sidik, ya mudah-mudahan sehat walafiat bersama keluarga. Dari Bandung ada Kang Ahmad Widyadi bersama keluarga di daerah dekat Masjid Al Jabar ya. Kemudian dari Cirebon di Kanoman ada hadir Ibu Hilda Martina Rahayu bersama keluarga. Dari Cirebon juga ada hadir dari Kasepuhan ya ada Irin bersama keluarga. Dari Tasikmalaya, daerah Parung Kadongdong ada Ibu Yulianingsi bersama keluarga. Kemudian, nah ini Muara Tebo itu rupanya di Jambi ya, Ibu Sri. Ya mohon maaf, saya cari di peta Muara Tebo itu ternyata di Jambi. Sama keluarga di Jambi, salam untuk semuanya yang hadir. Kemudian berikutnya ada Ibu Eis Yuliati dari Sumedang bersama keluarga. Teh Tati dari Saung Tahfidz Al-Quran Jatiwaras Salopa Tasikmalaya bersama keluarga. Teh Lilis, ini dari Saung Tahfidz Al-Quran Sukamiskin bersama keluarga. Kemudian Kang Indra Gunadi dari Radio Kilait FM bersama kru dan keluarga juga di Bandung 107,1 FM. Kemudian ada Kang Irwan Fikri dari Bojong Soang, Kota Bandung. Alhamdulillah semuanya sehat walafiat dan sekali lagi kita sama-sama yuk tetap bahagia, istiqomah berjamaah membaca Al-Quran dan niatkan dalam kalbu kita baca Al-Quran di tempat Al-Quran diturunkan, yaitu di Padang Arafah. Suatu saat kita akan bersama-sama berada di Padang Arafah membaca Al-Quran dan ayat Al-Quran terakhir yang diturunkan di Padang Arafah adalah Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Surat Al-Maidah ayat ketiga diturunkan ketika Rasulullah melaksanakan haji wada pada hari Jumat di tanggal 9 bulan Zulhijjah, 1 tahun beberapa bulan sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia. Jadi demikian yang bisa kita pahami bahwa
Yuk kita membaca Al-Quran ini, rasakan getar kolbunya bahwa kita berada di tanah haram. Nah, kita juga setiap kita membaca Al-Quran, kita sebenarnya dijadikan tanah ini mulia. Makanya saya tidak segan-segan untuk kalau seandainya ada yang mewakafkan, nah, alhamdulillah beberapa sahabat kita akan mewakafkan tanahnya di Bandung, ada satu lokasi lagi di Sukabumi, insya Allah keluarganya masih tetap akan mewakafkan katanya dari almarhum Kang Cahyo ya. Kemudian di Cidolog ini ada Kang almarhum